Hai kawan-kawan, kita bertemu lagi ya. Ya, di video kali ini saya akan membagikan tips dan cara membuat kanopi tempel. Ini kanopi tempel ya, yang artinya biasanya dibuat kanopi itu dicor dulu, baru ditimpakan di atasnya batu bata ya. Jadi di sini saya membuat yang tempel saja, tapi kuat. Nah, mari kita memulai. Ya, sebelumnya saya sudah memotong batu ini ya. Jadi ukuran dari ventilasi ke atas saya buat 30 cm. Nah, sebelum saya memotong batu bata ini, saya ambil dari sini 30 cm, saya timbang dari sini ke sini. Setelah saya timbang, saya garis. Setelah saya garis, baru saya potong seperti ini. Kemudian saya buat lubang besi seperti ini. Ini dia ya. Cuma membuat lubang besinya tidak datar, tapi agak ke atas ya, seperti ini ya. Besinya menjulur ke atas, cuma ini sampai ke dalam dan dilipat di hak ya, 10 cm. Oke, karena itu sudah selesai, saya buatkan semua lubang di sini. Ini lubang besi seluruhnya ya, ada lubang besi. Sekarang kita melakukan pembuatan mal. Lebar kanopi dari sini ke depan sini 60 cm. Jadi karena ini sudah ditimbang kian, maka saya tinggal menurunkan 1 cm saja untuk pengambilan mal triplek bagian alas. Dari pinggir ventilasi ke sana saya bebaskan 15 cm. Karena kayu ini ada yang baling-baling maka saya tarik benang di atas ini untuk mengambil kedataran. Jadi tidak ada yang naik turun. Adalah tempat triplek. Ternyata melakukan penimbangan dari sini. Kemudian saya ambil timbangan kerataan ini ke depan sini. Sebelum menimbang dulu ambil 60 cm dari dinding ke depan sini. Sekarang melakukan penimbangan. Ya, biasanya orang membuat skor ini menggunakan kunsen ya. Intinya dipakukan dengan kunsen. Cuma karena saya mau ngecat kunsen ini langsung, makanya saya tidak mengganggu kunsen tersebut sehingga saya buat skor dari bawah langsung. Yang saya buat ini adalah kanopi tempel. Terserah orang mau bilang apa, katanya tidak kuat, itu pendapat sampean. Sekarang pembuatan kayu seperti ini di sebelah sana.
kayu ini adalah kayu 35, cuma saya ketam sehingga kanopi ini nantinya menjadi bertingkat ujungnya. Ini semua saya ketam ya agar halus, bawahnya halus. Karena ini adalah bekas pakai, jadi banyak bekas paku, sehingga kalau ada bekas paku jelek hasilnya di bawah, makanya saya gosok. Mungkin bagi sebagian orang ini adalah mengada-ngada atau berlebihan, tetapi ini adalah cara saya untuk membuat kerjaan saya rapi. Kita masing-masing punya trik tersendiri. Dan setelah selesai pemasangan mal, dan seperti inilah hasilnya. Sesudah ini kita melakukan pemasangan besi. Namun besi yang saya gunakan adalah besi potongan sisa tangga. Ketimbang tidak dimanfaatkan, bagus saya manfaatkan untuk kanopi ini. Tetapi kuat kok. Apapun yang saya lakukan, itu adalah pekerjaan saya. Tak perlu kalian ikuti, ini hanyalah sebagai referensi. Buatlah yang lebih kuat lagi. Tetapi menurut saya ini sudah kuat karena tidak ada beban di atas. Walaupun seperti ini, tetapi mampu menahan 100 kilo di atasnya. Untuk pengunjung baru atau teman-teman yang lainnya, silahkan lihat channel playlist. Saya sudah mengupload video yang bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari, khususnya di rumah-rumah pribadi atau rumah minimalis. Sekarang melakukan pemasangan besi dari dalam dinding ya. Ini dinding ini sudah dipahat. Terbenamnya besi tersebut 2,5 cm. Jadi dipahat dinding itu, digerenda dulu, ditanamkan besi itu dan di L atau di H ya. Sehingga nantinya dinding tersebut atau besi tersebut diplester lagi sehingga besi tersebut terbungkus dalam plesteran dan tidak nampak lagi. Ya, di sini saya menggunakan besi potongan tangga, makanya besinya kurang ke depan ya. Jadi lain kali kalau teman-teman mau buat, usahakan sampai ke sini ya besinya. Jadi namanya potongan besi daripada tidak terpakai, bagus terpakai kayak gini lagi ya. Jadi intinya ini bisa kita lebihkan ke sini lagi ya. Jadi sorong dari dalam aja ke sini.
Dan sekarang ini yaitu menutup besi atau memplester dinding yang sudah digerinda dan besinya pun terbenam di dalamnya. Dan itu langsung diaci agar rapi lagi. Setelah 3 hari pengecoran, maka kini saatnya saya membuka mal tersebut. Siapa bilang ini tidak kuat, itu terserah pendapat masing-masing dan analisa masing-masing. Memang yang lebih baiknya dipasangi batu bata dulu, lalu kanopinya langsung dibuatkan dan dicor, dan batu bata itu langsung di atas coran tersebut. Ya, mari kita buka. Sap. Dan semuanya sudut ataupun sanding hidup semuanya. Itu disebabkan karena kayu lesnya dulu saya ketam. Dan bawahnya pun halus karena itu dulunya saya gosok. Tripleknya saya gosok ya. Jadi terlihat rapi semuanya. Itu menurut pendapat saya loh ya. Oke kawan-kawan, apa yang saya buat ini hanyalah sebagai referensi. Tidak harus kalian tiru ya. Semoga apa yang saya bagikan kiranya bermanfaat kepada teman-teman semuanya. Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan bagikan di media sosial teman-teman semuanya.